Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani saat ini dengan judul Khotbah di atas Bukit Part 3, Standar Hidup bagian 1. Berpikir, berucap dan bertindak paternalistik 3C. Berbeda lagi dengan pengalaman Daud yang digambarkan di dalam Mazmur, ada hal yang dapat membuat berbahagia, yang tidak berjalan menurut nasihat si fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang lebih penting dari itu adalah kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan baik siang maupun malam. Ia juga menggambarkan orang-orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan itu dengan pohon yang ditanam di tepian aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Kedudukan yang paling tinggi di dalam kerajaan Allah itu apabila kita hidup menurut 3 hal di atas. Lebih penting adalah kesukaan Taurat Tuhan dan yang merenungkan baik siang maupun malam. Daud juga menggambarkan kepada orang yang sukanya merenungkan Taurat Tuhan dengan pohon yang ditanam di tepian air yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Kedudukan yang paling tinggi di dalam kerajaan surga ada itu apabila kita bisa hidup tidak menurut nasihat si fasik tetapi menurut Taurat Tuhan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, artinya tidak melakukan pelanggaran dan dosa seperti yang dilakukan orang lain. Kalau ada orang yang mencemooh orang lain, kita tidak ikut serta, apalagi kalau lingkungan kita tidak ada kefasikan, dosa, dan tidak ada saling mencemooh, tetapi satu dengan yang lain. Daud juga menggambarkan keindahan dan kebaikan hidup apabila kita bisa rukun bersama. Ia gambarkan kerukunan itu seperti minyak di kepala Harun yang dijanggut dan jubahnya turun. Harun adalah seorang imam yang tugasnya mengurapi. Urapan itu dengan memakai minyak zaitun yang mahal, dan pengurapan itu berarti berkat atau pertanda kebaikan, keberuntungan dan keberhasilan. Persaudaraan yang rukun menjadikan Allah mengarahkan berkatnya untuk selama-lamanya. Itulah kerajaan surga yang dimaksud perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus mengatakan bahwa pandangan dan argumentasi mereka tentang hukum Taurat tidak utuh. Misalnya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun mengapa Yesus berkata setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum? Setiap orang yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lain dalam memahami hukum tidak utuh, namun segala sesuatu dipahami dan dilaksanakan sangat letterlek. Padahal mereka sendiri golongan sangat munafik karena beribadah supaya mereka dilihat orang dan mendapat penilaian dari masyarakat. Seorang yang rohani, mereka beribadah di pasar-pasar, tikungan-tikungan jalan. Seorang pembunuh oleh Yesus disejajarkan dengan orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dalam realita, banyak praktek pembunuhan diawali dari kemarahan dan emosional. Contoh konkret, Kain tatkala membunuh adiknya Habil, tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Lalu sebaliknya, persembahan Habil
diindahkan oleh Tuhan yang membuat hati panas dan muka muram Kain adalah iri hati. Yesus melihat pembunuhan itu bukan ketika eksekusi dilaksanakan, namun direncanakan dan proses terjadinya pembunuhan. Karena di dalam pembunuhan adanya inisiator dan ada eksekutor, maka dia juga mengatakan ketika kita berpikir untuk melakukan pembunuhan itu sudah terjadi dosa. Dan banyak sekali contoh yang tercatat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan Yesus sendiri mengalami hal yang demikian pada akhir masa hidupnya, dimulai dari proses jual beli antara Yudas Iskariot dengan petinggi agama Yahudi. Amin dan bersambung.